Allahumma barik li ya Allah, fi rizqi ya Allah, berkahi harta saya, amin, kata jemaah. Ya Allah berkahi keluarga saya, amin. Saya tuh. Makanya dibuat tuh doa itu umum. Di Quran tuh umum. Untuk adab kalau berdoa, jangan yang lain pun mendapatkan peluang yang sama. Silahkan lihat Quran. Banyaknya Rabbana atina fid dunya. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana hab lana min artinya kami kita. Jadi satu, orang yang memburu pengetahuan seperti tadi, maka malaikat akan segera bersolawat kepadanya, memberikan ridha, memohonkan ampunan dosa, yang terakhir mengaminkan doa yang ia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Dan doanya langsung ya. Bukan ditulis di Facebook. Ya. Semoga Allah lancarkan rezekiku hari ini. Yang like-nya, yang aminkan dong. Aminkan dong. Like-nya mana? Bukan begitu caranya. Minta, mohon ya, kalau perlu lewat hati kita, bukan lewat tulisan. Anda tuh pengen dilihat Allah, pengen lihat orang. Ini persoalannya tuh ya. Baik, itu satu. Tapi ingat ya, sekali lagi, ciri utamanya adalah sifat majlisnya. Jadi kalau ilmunya benar, mendekatkan kita dengan Allah, maka secara otomatis sholawat malaikat pun ikut. Tapi kalau Anda datangnya ke tempat yang tidak mendekatkan diri dengan Allah, mustahil malaikat bersolawat. Ya, mustahil. Datang ke pengajian orang liberal misalnya, nggak ada. Paling-paling malaikat maut nih. Ya Allah, mudahkan pengajianku, mual. Mudahkan pengajianku, embung. Malaikat. Ayo, cari yang baik-baik lah. Saya penting sampaikan ini karena sekarang, aduh, masya Allah. Allahu Akbar, harus berlindung kepada Allah ya. Harus berlindung kepada Allah. Sekarang dukun pun penampilannya ikut-ikut kiai gitu. Ya, namanya pun hampir sama, dimirip-miripin, pakaian pakai sorban, jubah lebih lebar daripada Batman, gitu kan? Macam-macam ya. Nah, itu udah orang tua kita udah ngantisipasi dari dulu tuh. Ya, ini Syekh Hashim Muhammad Hashim bin Asy'ari, Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, pengarang kitab ini juga. Itu kan kitab keduanya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kitab pertama, nanti kalau udah khatam ini kita naik kitab kedua, kitab ketiga, kitab keempat, An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, sampai ke 19 kitab. Ya, saya mengkaji, saya menghafalkan kitab itu. Lihat dan mendoakan pada penulisnya, ya, keluarganya dan sebagainya gitu. Kita adabnya begitu. Kalau kita mau belajar, doakan guru, doakan keluarganya supaya kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang telah dititipkan. Baik. Selanjutnya, sebentar lagi. Shallat alaihil malaikah. Teruskan, wa burika fi ma'isyati, dan akan diberkahi, dimohonkan berkah pada pekerjaannya. Ma'isyah itu pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Ma'isyah. Pergerakannya disebut dengan asya. Waktu berakhirnya disebut dengan isya. Awas, hati-hati. Ini kita belajar bahasa dulu sebentar. Bismillah. Ada ya? Asya, hidup. Aish, kehidupan. Bekal untuk hidup disebut ma'isyah. Jadi orang Arab kalau ditanya, "Wen masyi, mau kemana?" "Allah bekal ma'isyah." Saya mau cari bekal hidup dulu. Ya, ini ma'isyah. Pergerakannya asya'un. Harakatnya fathah. Kalau udah menurun, gak gerak lagi, habis istirahat atau tidur untuk selamanya, ya, maka harakatnya pindah ke bawah, kasrah, khafad. Khafad itu rendah, turun, jatuh. Imma turun seketika, maksudnya selesai istirahat, rehat, gak kerja lagi, atau habis masanya, selesai, ya, gak bisa bergerak lagi. Kasrah, dari kata kasrah, pecah, selesai, tuntas, kecil peluangnya, maka jadi kasrah. Isya. Awas. Ini fikih lugha ya, fikih lugha. Bukan cocok logi atau ilmu takatik, enggak, tapi ada dasar ilmunya. Asya, ya'ishu 'aishan, hidup. Berarti di Sunda anak saya diais-ais, anak saya dihidupin ya Ustaz? Tidak. Asya, hidup. Sudah? Makanya yang namanya Aisyah aktif.
aktif, gerak dalam kehidupan. Sayyidah Aisyah di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, itu di antara yang aktif. Ya, aktif belajar, aktif menuntut ilmu, aktif bertanya. Ya, makanya setelah Nabi wafat, beliau termasuk juga aktif mengajar, pemberi fatwa di antara istri sallallahu alaihi wasallam yang banyak menghimpun hadis dan memberikan fatwa. Rupanya hikmahnya Allah memperkenankan menikah, kemudian menikahi Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah, di antaranya disiapkan untuk mengajarkan pengetahuan setelah Nabi wafat, khususnya pengetahuan yang terkait dengan dunia keperempuanan. Ya, bagaimana cara mendapatkan kehidupan di dalam rumah Nabi? Kan mustahil kecuali ada orang di rumah Nabi kan? Ya, bagaimana yang tahu tentang dunia perempuan? Harus perempuan yang ngajar. Ya, karena tahu itu yang dikerjakan perempuan, itu yang terjadi pada perempuan. Ketika perempuan yang mengajarkan langsung, lebih terasa kemudian pengajaran itu. Jelas ya? Nah, kembali ke sini. Aisyah hidup beraktivitas. Bekal untuk hidup disebut ma'isyah. Ma'isyah. Supaya bisa hidup lil aish. Harakat aktivitas untuk mencarinya, kalau masih aktif disebut dengan asya. Fathahnya di atas. Kalau sudah hilang, habis, selesai, atau istirahat sementara waktu, pindahkan harakat ke bawah, isya. Kenapa isya disebut dengan isya? Waktu sholat yang terakhir kita sebelum tidur, untuk memberikan pesan bahwa sesibuk apapun Anda beraktivitas, akan tiba masanya semua itu berakhir. Anda berangkat gelap, pulang gelap, diminta sholat isya. Kenapa disebut isya? Hei, sesibuk apapun engkau dalam mencari kehidupan dunia ini, satu waktu akan berakhir semua itu. Sekarang apa persiapanmu untuk pulang ketika itu berakhir? Makanya ya sholat dulu. Mungkin saat engkau sujud engkau wafat, mungkin saat takbir engkau wafat. Karena itulah boleh jadi sholat yang engkau tunaikan itu sholat terakhir yang engkau lakukan dalam hidup. Makanya sering dikatakan shollu sholatan muwadda, sholatlah seakan-akan itu sholat terakhir yang engkau kerjakan dalam kehidupan. Maka setelah sholat itu Nabi mengajarkan istighfar, kadang 70-100 kali, supaya tenang, supaya nyaman, dosa diampuni. Karena jangan-jangan tidur yang kita kerjakan di malam itu tidur terakhir dalam kehidupan dunia kita. Pahami sampai situ. Jadi kalau kita mengerti maknanya, sholatnya nikmat. Jadi orang kalau sholat isyanya benar itu, dia merasa, ya Allah, bagaimana kalau tidur malam ini tidur terakhir saya? Ya Allah, selama ini saya sibuk dengan dunia, sementara akhirat belum saya kejar. Ya Allah, ampuni kalau selama ini saya lalai, ya Allah. Nangis ya, lama taubat. Tiba-tiba sujudnya lama. Imam sudah salam, dia masih sujud. Sujud. Ketiduran rupanya. Ada yang tidur untuk selamanya, dibangun-bangunin susah, begitu digeser jatuh. Masih belum percaya, buka YouTube. Berapa banyak orang yang kemudian wafat dalam sujud. Sekarang langsung ditampilkan fenomena itu untuk memberikan penjelasan lebih kuat pada kita. Kalau bahasa bebasnya, saya udah perlihatkan kepada kamu sampai peristiwanya kejadian, bukan sekedar kata-kata belaka. Kalau dengan itu kamu masih belum yakin, dengan cara apa lagi aku mesti meyakinkanmu? Nah, orang-orang yang sering menuntut ilmu dengan baik, supaya mendekat kepada Allah, kata Nabi, jaminan pertama dari Allah, semua pekerjaan yang ia kerjakan, walaupun menghasilkan rizki yang terlihat sedikit dalam pandangan banyak orang, tapi langsung akan diberkahi oleh Allah rizki itu. Anda bekerja nih, tapi Anda petakan, ini waktu bekerja, ini waktu kajian. Sabtu Ahad buat ngaji, Senin sampai Jumat buat dunia. Kerja. Kalau Anda benar-benar petakan majlis ilmu di Sabtu dan Ahad itu untuk mendekat kepada Allah, supaya dekat dengan Allah, itu otomatis pekerjaan Anda Senin sampai Jumat diberkahi oleh Allah. Dan berkah itu keutamaannya. Ingat, yang dicari itu bukan jumlah, tapi berkah. Sedikit tapi berkah itu akan lebih bernilai dan memberikan kebutuhan kita sempurna dibandingkan banyak tapi berkahnya tipis. Maka nafsu akan berperan di situ, sehingga nggak akan pernah cukup. Nggak akan cukup. Tabungan udah miliaran, harta udah banyak, aset sudah melimpah, masih korupsi juga. Mau nyari apa? Tapi orang berkah tuh, masya Allah, kerja, ada ngapalin Qurannya, sholat enak. Bayangkan dapatnya cuma 100.000 sebulan, tapi nggak habis-habis. Ada yang begitu.